Ya, selamat. Taruh lagi. Ya, ketemu lagi ya. Udah kumpul semua ya? Oke. Udah pada makan? Semua? Udah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Krisera, Milenile, Sakifanti, Diki. Oke. Wina. Isa Silvani. Baru apa kau? Lumbun Toruan? Hah? Lumban Tobing, Pak. Lumbun Tobing sama ya? Iya. Kakak aku pun kawin sama Baru Tobing ya. Kakak aku yang laki-laki. Ya. Oke, ini Regina kok sama nama istri aku. Nama istriku pun Regina juga. Baru Rejek Guguk. Ini banyak kali orang Batak ya. Kalau nggak Batak, Jawa, Ambon. Ya, Ambon siapa? Cuman si Aron aja ya, Aron ya. Orang Papua nggak ada ya kawan kita sini ya? Papua. Ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke, makasih ya. Kita kembali lagi. Nah, sekarang coba kita praktikum. Nah, namanya praktikum itu harus praktek. Nah, praktek itu harus juga mengena dengan tujuan dari nanti kita mau mengarah kemana ya, dari hasil perkuliahan kita. Nah, kemarin ujian yang saya sampaikan ke teman-teman, sepertinya kalau untuk praktikum ya teman-teman lumayan ya daripada yang teorinya ya, karena yang praktikum itu lebih mungkin lebih bisa mengasah logikanya lebih bagus dan tidak terlalu terkunci dengan angka-angka yang kompleks ya, yang seperti di teori. Tapi sebelum saya sebelum jauh, ada yang mau nanya nggak soal ujiannya? Seberapa sulit atau gimana ya? Saya buka dulu ya ke soalnya ya. Nah ini ya ujian ya. Ada yang nggak ngerti nggak, teman-teman? Soal nomor berapa yang nggak ngerti? Ayo silakan. Saya, Pak. Ya, nomor berapa? Nomor... Coba, Pak, ke bawah lagi, Pak. Siapa ini? Mides ya? Mides. Ya. Mides Gimana, itu Mides? mentok di nomor 456 sama 10. 9. Oke. Ini kan sebenarnya soal yang saya tanya ini jawabannya ada semua di di laporan konsolidasi Astra. Ya, kita buka ya. Pak, Ya. saya juga boleh request nggak, Pak? Ya boleh silakan. Saya nggak ngerti yang katanya pas bikin tabel itu loh, Pak, matriknya itu saya masih belum paham. Yang di nomor 2 sama nomor berapa tadi tuh, Pak? Yang perkara tabel. Bentar ya. Oke, kalau khusus yang untuk ujian ini ya, sebetulnya anggapan saya kalian harusnya tidak terlalu susah karena kita bicara dari materi yang ada di sini adalah jawabannya tertera semua di sini. Satu-satu dulu ya. Kalau gitu kita lebih bagus kita jawab aja langsung ya sesuai dengan ini ya. Saya tidak menyediakan seperti yang tadi kunci jawabannya, tapi saya lebih suka kita diskusi langsung sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, saya akan bikin secara tulisan melalui whiteboard ya. Jadi lebih bagus begitu ya. Nah, yang soal nomor 1 dulu ya. Tadi Midas yang konsentrasi nomor 4 ya. Oke. Nomor 1 bisa Iya, semua. Pak. Nomor 1 bisa semua. Tadi ya, mana ini tadi nih? Mungkin teman-teman yang lain, Pak.
Ya silakan ya. Saya nggak ini untuk mungkin. Nah, ya, oke. Nomor 1 ini kan uraikan dan simpulkan prinsip-prinsip konsolidasi sesuai kebijakan akuntansi signifikan. Nah, ya, kalau ini kan sebetulnya tinggal dilihat di halaman 19, tapi bukan berarti harus mencontek begitu ya, bukan main ditulis 19 di copy habis ya. Kita lihat aja di halaman 19 ya. Nah, ini sebelum saya mulai teman-teman, ini sebetulnya laporan keuangan sebelum saya lebih jauh, udah pernah belum kalian diajarkan sama dosen lain mengenai ini? Laporan keuangan konsolidasi sebegini. Terus kalian suruh bedah gitu. Udah pernah belum? Belum, Pak. Baru perdana, Pak. Oke, good ya. Berarti saya juga senang kalau pertama. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja ya, standar dari laporan keuangan untuk grup bisnis disebut juga sebagai laporan keuangan konsolidasi. Nah, itu yang kita pelajari selama ini dari buku BIMS. Ya. Nah, ini di Indonesia ini kebetulan kalau perusahaan go public kayak ini TBK, ini sudah pasti dia akan mengadopsi PSAK. Ya, kecuali yang belum TBK atau tutup dia bisa pakai PSAK etap. Ya, PSAK etap ya. Kemarin kan sudah ajarin kan waktu pertemuan di praktikum sebelumnya ya, saya udah buka-buka, teman-teman juga bisa lihat ya dari websitenya Ikatan Akuntan Indonesia juga kita sudah mengeksplor ya. Nah, kalau kita udah bicara ini laporan adalah untuk perusahaan terbuka, berarti laporan ini terbuka dibuka oleh publik. Masyarakat bisa tahu semua isi perutnya. Ya. Nah, kalau sudah tahu berarti kita juga harus bisa mengerti. Nah, informasi ini teman-teman, ini akan dimanfaatkan oleh para investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kantor pajak, kemudian oleh istilahnya kreditor dari perbankan yang bisa lihat nih ya gimana sih sebenarnya posisi Astra ini ya, laporan keuangannya bagus atau tidak, profitabilitasnya bagus enggak, solvensinya bagus enggak, unsur-unsur pemenuhan risk manajemennya ya bagus enggak, dari terkait dengan bagaimana kesanggupannya untuk membayar kewajiban yang bakal jatuh tempo ya. Dan yang penting juga di sini kita belajar bagaimana prinsip-prinsip yang kita pelajari ini dituangkan dalam praktek. Nah, pertama yang kita pelajari tentu ada prinsip konsolidasi itu sendiri. Ya, karena ini adalah laporan konsol yang terdiri dari induk dengan anak yang disebut sebagai laporan konsol ya. Nah, kalau nanti dia ada laporan sendiri untuk Astra International itu sebagai laporan yang disebut sebagai laporan parent only atau stand alone. Ingat ya, jadi ada dua laporan nih, Astra International, TBK, pertama dia laporan konsolidasi, ini yang kita pelajari sekarang, tetapi ada juga yang laporan dia sendiri sebagai entitas yang berdiri sendiri. Itu yang disebut sebagai laporan stand alone. Ya, nah, yang bakal dilaporkan di SPT atau kantor pajak yang mana? Bukan yang konsolidasi, tapi yang stand alone-nya. Berdiri sendiri ya, atau yang parent only. Nah, itu ingat ya teman-teman, harus tahu ya. Jadi jangan sampai nanti kerja di kantor konsultan pajak, kalian bikin nyusun SPT pakai ini. Salah ya. Nyusun SPT-nya harus pakai yang parent only stand alone. Nah, kalau perusahaan-perusahaan tertentu, kadang-kadang akuntan publiknya membuatkan juga yang untuk stand alone-nya. Tapi ada juga yang nggak buat gitu loh. Sehingga waktu dia lapor SPT itu dia bikin sendiri untuk laporan yang stand alone-nya. Nah, waktu bikin sendiri kadang-kadang disclosure atau pengungkapan-pengungkapannya tidak selengkap yang seperti ini. Ini kan lengkap sekali teman-teman. Lengkap sekali ya, bagus sekali ya. Jadi kita di sini juga bisa belajar ya teman-teman dari seluruh aspek PSAK yang sudah kemarin saya terangkan itu maupun ilmu dari buku BIMS itu yang saya ajarkan, semua harus bisa kita lihat prakteknya gimana gitu ya. Nah, ini sekarang kita prakteknya. Nah, contoh nomor 1 adalah terkait dengan kebijakan ya. Nah, kebijakan konsolidasi ini adalah juga merupakan dari kebijakan akuntansi yang secara umum keseluruhan yang disebut sebagai kebijakan yang signifikan. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah cukup kompleks dari mulai PSAK 1, 16, 22, 55, 57, 60, 62, ya, 71, 73, 112. Ya, ini kita kemarin sudah ekspor nih ya. Nah, jadi ini kalau untuk menjadi akuntan yang baik ya, panjang jalan teman-teman ya. Teman-teman harus kuasai semua nih. Ya, makanya ada PPA ya, program pendidikan akuntan ya, sekarang juga. Dan habis itu ada lagi tes Chartered Accountant, CA. Ya, di Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kalau yang untuk Ikatan Akuntan Kompartemen Publik itu ya DCPA. Nah, prinsip-prinsip ya di sini juga kita lihat bahwa prinsip-prinsip itu sebenarnya tidak beda jauh apa yang disampaikan di buku BIMS. Ya, contoh ya, di sini kalau disebut entitas anak adalah suatu entitas di mana grup memiliki pengendalian. Nah, kita bicara apa? Prinsip pengendalian, kontrol. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ngejawabnya lebih bagus gitu, lebih enak ya. Apa prinsip konsolidasi? Pertama mengenai pengendalian. Ya, bahwa dengan pengendalian itu kita jika ditentukan oleh apa? Jumlah berapa persentase kepemilikan. Contoh, kemarin kita belajar cost method 0 sampai 20, equity method 20 sampai 50. Di atas 50 adalah kita bicara consolidated. Ya. Terus kemudian prinsip kedua apa? Ya. Prinsip kedua adalah mengenai hak suara juga. Ya, jadi kadang-kadang belum tentu kepemilikan yang sifatnya mayoritas menentukan hak suaranya juga. Ya, jadi harus imbang ya antara kepemilikan dengan hak suara. Ya, terkadang ada yang kepemilikan kecil tapi hak suaranya besar. Ada yang sebaliknya. Ya, kepemilikannya besar tapi hak suaranya tidak terlalu dominan karena itu terjadi di perusahaan-perusahaan yang istilahnya kekuatan dari foundernya sangat-sangat kuat sehingga dia masih bisa menentukan jalannya perusahaan. Ya, jadi bisnis kadang-kadang founder itu jauh lebih tahu daripada investor yang menanamkan uangnya di perusahaan. Ya, mau arah kemana tetap aja founder itu yang tahu. Ya, jadi kalau foundernya itu juga disingkirkan ya pasti akan berimpact atau berpengaruh bisnis itu bisa akan terhambat. Karena dia kenal semua siapa supplier yang bagus, siapa yang ini. Ya, direktur-direkturnya pun akan juga pasti mengikuti juga dari apa yang digariskan oleh para pemegang saham maupun founder. Ya, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, nanti supaya itu bisa berjalan baik, toolsnya adalah GCG. Nah, saya ngajar GCG di S2 ya, Good Corporate Governance. Ya, di sini kita sekedar pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mengenai metode akuisisi. Ya, bahwa dalam pembuatan laporan konsolidasi tersebut juga memerlukan prinsip-prinsip metode akuisisi. Ya, jadi kita sudah belajar juga sebelumnya beberapa hal terkait dengan penyajian untuk kertas kerja laporan konsolidasi pasti menggunakan prinsip-prinsip apa akuisisi entitas. Ya, dalam hal akuisisi entitas ini apa yang kita lihat? Persentase dari kepemilikan sahamnya. Hingga akan mengarahkan kepada di mana nanti akan metode ekuitas juga akan lebih ditonjolkan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara metode akuisisi berarti adalah kita bicara metode berapa harga jual yang terjadi di pasar yang sesungguhnya. Ya, jadi istilahnya market value ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya apa lagi? Ya, di sini kita juga di sini ada pengakuan dari kepentingan non pengendali. Nah, juga kita udah belajar ya, istilahnya NCI ya, non controllable interest. Ya, itu akan dipisahkan dari ekuitas pemilik induk. Ya, nah jadi teman-teman tinggal menghubungkan apa yang saya ajarkan dengan apa yang dituangkan di sini. Ya, jadi disebutkan poin-poinnya. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya pertanyaan nomor 2. Nah, sebutkan investasi PT Astra. Ini tadi pertanyaan siapa nih? Siapa nih ya? Halo? Ya, pertanyaan siapa nih ya? Nomor 2 ya, tabel ya. Halo? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, kalau tabel itu sebetulnya juga ya,
mirip ya dengan ini, saya pakai ini dulu kali ya, pakai, kita share aja ya, pakai whiteboard ya. Oke. Supaya saya bisa menulis ya. Kalau enggak susah saya. Oh, belum, sorry. Belum nyambung ya, ntar ya. Ntar ya. Udah keluar ya? Nah, jadi kalau bicara matriks sebenarnya gampang aja kok ya. Ya, jadi nanti dibikin tabel ya. Matriks itu kan artinya di sini ya. Nanti kita bicara di sini adalah jumlah saham ya, jumlah ya saham ya. Terus kemudian juga bisa kita dengan presentasinya berapa ya. Kemudian di sini adalah uraiannya, uraian ya. Ini bisa keterangan ya, keterangan. Ya, di sini baru nanti PTA, PTB, ya, PTC. Nomor ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi nanti tinggal dibuka di sini ya, udah kelihatan belum? Ya, ada yang bikin kayak gini nggak, teman-teman? Ini matriks begini maksudnya, ya, dibikin aja begini. Ya, tinggal nanti dilihat, misalnya kepemilikan ya si Astra International di PTA berapa, misalnya jumlah sahamnya, misalnya adalah misalnya dalam rupiah ya. Jumlah saham ini bisa kita bagi dua lagi ya. Di sini lembar ya. Sini rupiahnya. Aduh, agak susah ya nulisnya. Bentar ya. Sini lembar, sini rupiah. Jadi misalnya PTA si Astra itu memiliki misalnya 2.000 ya lembar ya. Kemudian berapa jumlah investasinya ya, misalnya di sini ada 2 juta ya, 2 juta. Persentasenya berapa? Misalnya 30%. Ya. Keterangannya apa? Misalnya industri ya. Misalnya otomotif ya gitu. Ya, PTB misalnya berapa ribu lembar? 5.000 lembar. Kepemilikannya berapa si Astra Nasional? Misalnya ada 5 juta ya. 5 juta itu berapa dari total seluruh kepemilikan? Misalnya ada sekitar 4%. Misalnya di sini apa? Distributor. Dan demikian seterusnya. Ya, jelas nggak, Stefani? Halo? Halo?
Halo, Mides, suara saya didengar nggak? Halo? Jelas, Dengar, Pak. Oke, jelas ya, udah ya. Kedengeran, Saya lanjut Pak. lagi Iya, yang lain. ya, jelas. Ya, oke, ini bisa difoto ya. Oke, next ya berikutnya saya keluar dulu ya. Sorry. Aduh, ini stop refreshing dulu, stop dulu. Oke, baru kita masuk lagi ke sini ya, kemudian baru ke screen ya. Nah, yang berikutnya apa lagi nih? Soal nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang tadi pertanyaan itu ya. Berapakah nilai goodwill per 31 Desember 2020 dan 2019? Ya. Ini tadi pertanyaan siapa? Mides ya? Halo? Nggak ada sih, Pak. Hah? Mides Gampang nomor kan? 4. Ya. Iya, Pak. Goodwill tinggal ketik aja cari gini. Nah, kita aja udah buka ya, teman-teman. Nah, udah ya. Nah, goodwill kan ada di sini nih, kelihatan nih. 2019 nilai berapa? Ini 484 sama 43 ya. Ya, gampang kan, tinggal key aja ketik gini ya. Ini bukan kerjaan susah kok. Nah, nanti prinsip-prinsipnya apa? Mau dilihat ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalau tadi udah bisa kejawab ya, goodwill tahun 2019 berapa? Nah, 2019 ini berarti ya 438 ya, kemudian yang 2020 4844 ya, udah. Nah, kemudian baru pertanyaan berikutnya, apa yang dipakai sebagai dasar asumsi sebagai penurunan nilai goodwill berdasarkan laporan keuangan AI terlampir? Tinggal dilihat, jawabannya ada juga di situ ya. Ini kan tujuan saya bikin begini supaya kalian belajar membaca laporan keuangan ya. Ya, datanya goodwill-nya, ya, asumsinya apa gitu ya. Nah, tinggal nih. Ya. Bentar. Nah, ini. Ya. Nah, ini kan udah saya ajarkan juga kan waktu di awal-awal perkuliahan ya, bahwa goodwill itu bisa di-impair. Ya, bisa dinilai kembali. Jadi bukan berarti dia diamortisasi, tapi bisa di-impair. Jadi goodwill itu dinilai kembali apakah memang sudah relevan enggak dengan kondisi nilai pasar yang ada. Jadi kalau dia tidak relevan lagi, itu dia nilai itu misalnya sudah di bawah harga pasar, dia harus di-impair. Nah, caranya gimana impair atau penurunan tersebut? Nah, ini kebijakannya ya, sesuai dengan pertanyaan yang nomor apa? Nomor 4, asumsinya apa? Nah, asumsinya ini. Jawabannya ada di sini, ya. Ya kan? Nah, jadi grup melakukan tes penurunan nilai setiap tahun untuk goodwill, berarti ada impairment, ya. Aset dan keuangan lainnya ditelah untuk penurunan nilai apabila terjadi kejadian atau perubahan, bla bla bla, ya kan? Nah, asumsinya apa? Nah, sini kata-katanya, ya, sini. Ya. Perubahan asumsi yang penting termasuk, jadi gini, waktu dia mengukur si impairment itu apakah masih sesuai dengan kondisi pasar atau tidak, kondisi pasarnya perhitungan asumsinya apa? Asumsi di sini mereka memakai ya estimasi cadangan batu bara dan emas. Ya, kemudian asumsi tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan dalam porsi arus kas. Asumsi harga batu bara dan emas dapat mengurangi perhitungan nilai pakai secara material, ya. Nah, ini yang artinya menentukan nilai aset keuangan termasuk goodwill. Nah, apa hubungannya di sini batu bara dan emas, ya? Kita bisa melihat juga konteks Astra International itu, ya, juga berkaitan dengan perusahaan yang sudah worldwide juga, ya, bukan hanya di Indonesia. Mereka sudah artinya juga mengekspor, ya, barang-barang mereka juga, mobil-mobil. Kemudian juga berkaitan juga dengan apa yang dibuat mereka ini tentu berhubungan dengan bukan semata-mata dunia otomotif, ya. Dan ingat di grup Astra International ini, ya, mereka juga kalau
ini juga berhubungan juga dengan industri-industri yang ada terkait dengan alat-alat berat. Ya, di Astana Internasional juga ada misalnya United Tractor segala macam. Itu grup besar mereka dan itu ada hubungan dengan apa? Industri batubara juga. Ya. Nah, waktu kita melihat goodwill ini terjadi, tentu goodwill ini adanya pembelian ya atau investasi di anak-anak perusahaan yang nilainya melebihi dari harga book value-nya. Ya, ingat ya, kalau kita market value-nya lebih tinggi daripada book value, akan timbul perkiraan goodwill. Nah, kemudian sejalan dengan seiring dengan waktu, ternyata ada perubahan-perubahan. Ya, misalnya mengenai batu bara dan emas, proyeksi tingkat diskonto. Nah, cara menghitungnya gimana? Di sini mereka tidak membuat suatu lampiran secara detail. Jadi dengan kata lain, waktu mereka melakukan penghitungan ulang goodwill, asumsi yang digunakan adalah batu bara dan emas, asumsi tingkat diskonto, dan tingkat pertumbuhan atau proyeksi kas. Nah, ini yang mungkin kalau yang punya kertas kerja ini adalah si akuntan publik itu atau si penilai yang membantu akuntan publik. Ya, jadi kalau kita mau tahu detailnya di sini tidak ada. Cuma yang tahu apa? Asumsinya aja yang dipakai. Oke, cukup jelas? Mides? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Berapa kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan goodwill? Tinggal lihat, ya. Ini kan ada. Nah, penurunannya berapa? Nah ini, kerugian penurunan nilai goodwill berapa? 397. Ya, data di mana? Di beban dan lain. Jadi waktu dia dinilai berdasarkan tadi asumsi batu bara, emas, segala macamnya, itu ternyata nilainya menurun, nggak sesuai dengan harga pasar, sehingga dilakukan suatu penurunan nilai. Sebesar berapa? 397. Tetapi satuannya apa sini? Lihat. Dalam satuan berapa sini? Ya, kita kembali kalau melihat di sini, ya, hitungannya. Dalam jutaan rupiah. Oh, ya. Dalam miliaran rupiah. Wow, ya. Berarti kalau 357 berarti 357 miliar, ya. Wah, besar tuh ya. Besar ya. Nggak kecil ya. Permennya ya. Nah, goodwill sendiri berapa? Triliun, teman-teman. Goodwill ini berapa tadi ya kalau kita lihat ya. Ya. Nah, kalau transaksi antar induk dengan anak pasti. Nah, goodwill sendiri berarti berapa? 4,8 triliun dan 4,3 triliun di tahun 2019, 4,8 di tahun 2020. Penurunannya dia adalah 397 miliar. Ya, berarti value dari perusahaan yang dibeli tersebut, ya intinya itu juga berfluktuasi ya, sesuai dengan artinya value yang tercermin di goodwill-nya tersebut. Ya, goodwill-nya juga menandakan bahwa perusahaan yang kita beli itu juga valuasinya bisa bergerak. Ya, kalau dia semakin bagus bisa valuasinya perusahaan tersebut, goodwill-nya juga akan semakin menunjukkan pasarnya juga menunjukkan nilai pasarnya semakin tinggi. Ya, justru yang terjadi bukan impairment-nya, jadi goodwill-nya dipertahankan. Ya, tapi kalau misalnya dia turun nilainya, itu terjadi suatu penurunan nilai dan itu harus di-impair. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya lagi. Mana lagi? Sebutkan pos-pos berrelasi yang tercatat di neraca maupun laba rugi tahun 2020 serta jumlah masing-masing. Nah, jawaban dibuatkan berupa matriks. Ya, matriksnya sama seperti kayak tadi. Ya, yang saya sampaikan waktu Giovanni nanya. Ya, dibikin yang tabel seperti saya sampaikan tadi. Ya, cuma di posnya kolomnya itu nanti akan dibuat ya khusus untuk terkait dengan pihak berrelasi berapa di neraca maupun di rugi laba. Ya, nah. Cara mengeceknya gimana? Nanti di sini tinggal dibuka sini ya. Di sini ada terkait dengan misalnya berrelasi, ketik aja ya. Nah, biasanya kalau pos berrelasi teman-teman ini ada di paling bawah juga ya. Selain di depan-depannya ada, tapi untuk keterangannya ya dia ada khusus ya. Ya. PSHK nomor 7 namanya ya. PSHK nomor 7 dia akan ada di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti bekerja di tempat seperti saya sekarang ini transfer pricing ya, ini akan menjadi informasi yang sangat berharga ya.
Nah, di sini teman-teman, di informasi nomor 33. Ya. Nah, ya, 33 ini isinya apa aja? Nah, transaksi pihak berrelasi ini apa aja? Macam-macam, ya. Nah, di sini nanti dia disebutkan ada yang terkait dengan jual beli. Ya, jual belinya ke siapa? Nah, ini ke Astra ini ya. Jadi si siapa antar si Astra Internasional dengan anak-anak perusahaan ini ada terjadi jual beli. Jadi pendapatan bersih si Astra Internasional adalah berasal dari penjualan kepada Astra KLK, Astra Honda Motor ya. Terus jumlahnya berapa? Ya di sini kan dalam satuan miliar triliun ya. Miliar ya, berarti di sini kan 4,5 triliun jual ke Astra KLK. Ke Astra Honda Motor ya. Ini jual 2,3 triliun. Nah, dan kemudian sini ada persentase teman-teman ya di sini. Ini adalah bahwa dari total seluruh penjualan sebesar 6,99%. Ya, jadi dengan kata lain teman-teman, dia si Astra Internasional selain menjual kepada pihak berelasi atau pihak dalam grup, juga menjual kepada pihak ketiga, yaitu langsung ke para distributor yang tidak ada hubungan dengan grup Astra. Nah, kepada yang grupnya sendiri sebesar hampir 7% atau 0,99. Berarti yang di luar itu sebesar 93, atau 93% ya, itu adalah kepada pihak ketiga. Nah, yang kepada pihak hubungan berrelasi ini di breakdown. Nah, ini ya, ini contoh di sini ya. Nah, ini pendapat bersih. Nah, jadi tinggal dikutip aja teman-teman, di copy paste juga gampang ya. Terus dia beli jasa. Ini kita baru bicara di income statement atau laba rugi ya, laba rugi. Dia beli ternyata dari Astra Honda Motor ya, setahun itu udah ada 15 triliun ya, dari TAM ya, Toyota Astra Motor. Nah, ini saya pernah audit juga. Astra Internasional pun saya pernah audit dulu ya. Waktu zaman saya masih kerja di kantor pajak, saya sangat mengerti bisnis mereka ya, makanya saya tahu persis. Dan ini menarik ya. Nah, ini total dia beli dari grup itu adalah sebesar 27,75. Nah, selama ini kalau kita belajar dari buku BIMS ya, ini pasti akan sifatnya reciprocal ya. Ini kan akan saling menghilangkan. Ya, nah ini jadi yang paling besar, paling dominan adalah dari PT TAM ya, sebagai distributor ya. Nah, jadi juga paling kecil nanti ada Toyo Fuji ya. Nah, selain itu dia juga ada ya, antar grup mereka itu ada pinjam meminjam ya. Nah, si Astra Internasional ini ternyata naruh uangnya misalnya di Bank Permata. Oh, Bank Permata itu ternyata masih grupnya mereka. Ya, teman-teman tahu grup. Nah, jadi dia terima duit dari grup Permata itu ada sebesar 131 miliar atau sebesar 5,59% dari total 14,35%. Dan seterusnya ya, ada biaya keuangan, ada penghasilan komisi ya. Nah, dan kemudian ada lagi yang terkait dengan kas tarakas ya. Ini juga tinggal diambil berapa. Teman-teman kalau mau ngambil angkanya juga, misalnya ya, untuk piutang usaha, teman-teman nggak usah breakdown semua detail, langsung aja ambil angkanya berapa, 944. Kayak tadi juga misalnya jual beli ya, penjualan pihak berrelasi totalnya berapa? 12,233. Ya. Angka ini ya, angka ini harus sama dengan yang di atas, yang di di laporan income statement-nya atau laporan rugi laba yang sesungguhnya. Bisa kita cek ya. Ini berapa tadi? 12,233. Nah, ini nanti akan di-disclose ya, 12,233. Ya, 12,233. Teman-teman nanti lihat di sini ya. Ya, ini kan ada catatan 29 ya, pendapatan bersih. 29. Lihat 29 di mana? Ya, jangan balik lagi tadi, enggak. Oke, 29. Nah, ini teman-teman. Ya, ini. Jadi pendapatan bersih ini ya sebetulnya totalnya adalah sebesar 175 miliar ya. Nah, tetapi 175 triliun, tetapi ada sebesar 12 triliun itu adalah kepada pihak berrelasi, dan ini adalah catatannya. Ya, lihat ya, teman-teman lihat ya, lihat catatan 33B. Sisanya adalah pihak ketiga. Nah, jadi kalau kita bicara laporan konsolidasi, pasti tidak akan terlepas kepada transaksi kepada pihak-pihak berrelasi ya. Nah, di sini
Nanti kita tinggal angka-angkanya, berarti penjualan kepada pihak berrelasi sebesar 12.233. Tinggal ambil persentasenya berapa. Nah, itu sesuaikan dengan tabel yang tadi saya buat ya, yang tadi saya tuliskan di whiteboard. Mirip-mirip kayak gitu, ya, nggak beda jauh. Ya, tinggal diganti kolom modal itu diganti dengan kolom penjualan, persentasenya berapa, ya, begitu. Oke, jelas ya. Kemudian berikutnya lagi apa lagi? Nah, nomor 7, ya. Menurut saudara, mengapa pos-pos beras itu tidak dilakukan eliminasi? Ya, jadi jawabannya itu sudah dilakukan eliminasi, tetapi artinya yang masih tersisa di situ adalah pos yang artinya betul-betul pos yang berkaitan dengan unsur-unsur yang sisanya. Ya, jadi kalau kita bicara penggabungan konsolidasi seperti konsep di BIMS, ya, itulah konsep di mana sangat sederhana ya antara induk dengan anak ya, cuman artinya langsung searah. Nah, di sini kita bicara banyak sekali ya yang dilakukan transaksinya, bukan satu atau dua ya, puluhan perusahaan. Nah, di situ adalah di mana sudah dilakukan proses eliminasi dan yang ada terjemahan di sini adalah sisa dari proses eliminasi tersebut. Ya, jadi itu jawabannya. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, kalau pihak berrelasi terlihat di laporan arus kas pada bagian mana? Nah, tinggal lihat arus kasnya. Ya, di arus kas ya. Arus kas. Ya. Ini teman-teman ya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Sorry. Ya. Pada bagian akses mana dan jumlahnya berapa? Nah, tinggal lihat di sini, teman-teman. Nah, ya, ini di arus kas ya. Nah, sini kita coba cari yang berrelasi di mana ya. Coba lihat sini ya. Ini seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya ya. Arus kas itu ada 3 hal, 1 operasi, 1 investasi, 1 lagi keuangan atau financing atau pendanaan. Oke, ya. Nah, kemudian yang pihak-pihak berrelasi yang mana di sini? Ya, tinggal dicari ya kata-kata di mana ada kaitan dengan entitas asosiasi. Ya, contoh ya, kemudian atau entitas anak. Ya, ini kita tinggal cari contoh di sini ya. Ini kalau kepada penerimaan piutang lain-lain dari pihak berrelasi ini masuk. Ya, ini dia arus kas. Berarti selama setahun itu ya penerimaan piutang dari pihak berrelasi adalah sebesar 321 miliar. Ya, penerimaan piutang berarti apa nih teman-teman? Pencairan, ya, cari piutangnya, ya, oke, jelas ya. Nah, berarti kan dari situ kan arus kasnya nambah, ya, ada penerimaan piutang. Jadi bank pada AR itu, ya. Nah, kemudian tahun 2019 sebesar 224, ya. Kemudian apa lagi nih, ya, yang ada hubungan dengan pihak-pihak berrelasi, penambahan piutang lain-lain kepada pihak berrelasi, nah ini masuk, ya, 664, ya. Kalau dia penambahan piutang, ya, berarti cash flow-nya belum ada realisasi, ya, baru di jurnal piutang, ya, pada penjualan, ya, bersifat accrual, sehingga di sini sifatnya adalah minus, ya, penambahan piutang, ya, karena penambahan piutang itu belum ada unsur kasnya sehingga dia bukan menambah, ya, jadi masih mengurangi gitu ya. Nah, selanjutnya begitu juga ya, nanti dicari di sini misalnya dividen kas yang diberikan kepada kepentingan pihak non pengendali. Nah, ini 974 ya, juga 2688. Ya, akuisisi kepentingan non pengendali pada entitas anak, ini juga masuk. Ya. Kemudian apa lagi? Penerbitan saham kepada kepentingan non pengendali, ini juga masuk. Ya, jadi kuncinya apa? Kata kunci di sini adalah pihak pertama adalah pihak berrelasi, ya. Kedua adalah kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan apa hubungan pada entitas asosiasi, ya. Dan ketiga berkaitan dengan pihak kepada non pengendali, ya, begitu, ya. Lanjut. Nah, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, apakah terdapat perbedaan persentase konsolidasi sebagai disampaikan pada program online?
Jika terdapat perbedaan, tolong sampaikan. Nah, ini apa jawaban kalian? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tidak ada? Siapa yang jawab ada? Belum kita akhirin. Saya jawab, saya baca ada yang jawab tidak ada, langsung selesai, titik. Ya. Tapi juga jawab ada, tapi nggak terlalu detail menguraikannya. Coba di sini ada nggak yang jawab ada tapi detail? Nah, silakan. Setelah lagi kita kuliahnya selesai nih, ya. Saya mau tahu dulu kalau ada yang jawab ada, bisa ngasih jawaban di sini, saya kasih bonus nanti. Ya, apa contohnya kalau misalnya ada? Silakan. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada, nggak perlu penjelasan ya gitu ya, udah gitu ya. Ada yang bisa jawab? Mides? Nomor 10 ya, Pak. Ya. Jawaban saya ada. Oke, terus apa? Kamu bikin apa? Ini yang kamu uraikan. Ada apa? Alasannya apa? Ingkri yang apa yang menjadi jawaban kamu sehingga dijawab ada gitu. Silakan Mides. Buka aja dulu. Iya, kayak ini tadi kan di dalam laporan keuangannya itu kita pernah nyari goodwill, Pak. Pernah di pertemuan pertama itu kita pernah jadi goodwill, sama halnya dan tadi dia bilang, terus itu prinsip-prinsipnya juga hampir sama dengan yang kita selama ini pelajarin, Pak. Ada dia penjualannya kan tadi kan ada anak dan induk gitu, Pak. Saya bikin seperti itu. Oke, good. Oke, ya. Apa saya hargai jawaban. Yang lain silakan. Thank you Midas ya. Yang lain? Ya, oke. Kalau yang lain merasa jawaban dari Midas sudah cukup ya. Kita akhiri kuliah hari ini ya, karena teman-teman nanti coba dibaca-baca lagi yang laporan keuangan tadi, diulik-ulik istilahnya, diulik ya. Nah, nanti dengan kalian sudah biasa membaca laporan keuangan, ya, kalian sudah mempunyai perspektif dalam hal perkuliahan akuntansi ini, arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana. Ya, karena ujung-ujungnya nanti akan bermuara kepada laporan keuangan, ya, ujung-ujung bermuara ke situ. Nah, jadi kalian harus ngerti ya, apa yang kalian pelajari selama ini adalah proses nanti dari di mana kalian akan mungkin ya nanti suatu saat kalian juga akan menjadi bagian orang yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan. Bisa di perusahaan sebagai karyawan atau bagian accounting ya, atau bisa juga di konsultan ya, atau di kantor akuntan publik. Ya, jadi dengan kalian sudah mempelajari output atau produk akhirnya, kalian sudah terbayang nih, saya mau belajar arahnya kemana. Ya, bahkan kalian nanti bisa mengkritisi, ya saya misalnya, kalian sudah tahu, oh enggak Pak, menurut PSHK ini harusnya begini, gini, wah itu keren banget ya. Jadi kalau kalian juga, sampai sejauh ini gimana media, udah ada belum dari kampus bisa membuka akses untuk kerjasama dengan IAI itu, supaya kalian bisa baca PSHK. Menurut saya itu penting loh. Kalian juga jadi kan nggak perlu beli buku ya. Bukunya mahal sekali itu, dan itu setiap tahun bisa berubah itu. Karena mereka cuma dagangannya di situ. Nah, sayangnya memang akses untuk ke internet itu sifatnya personal. Ya, jadi saya kemarin untuk bisa buka akses ke komputer ini saya hampir datang ke sana loh. Kan selama ini kan saya cuma bisa pakai handphone. Tapi kemarin saya minta khusus ke orang IAI-nya tolong dibukakan karena untuk perkuliahan. Mereka kasih aksesnya gitu. Nah, makanya saya bisa tampilkan kemarin ke kalian kan. Itu dari notebook saya. Nah, untuk di kampus harusnya kalian juga harus punya itu. Jadi nanti begitu kalian baca laporan keuangan ya, atau ada soal-soal yang lain, kalian sudah bisa langsung buka PSHK nomor berapa berkaitan itu, kalian pelajari langsung. Ya, karena pada dasarnya nanti kita di Indonesia ini prakteknya basisnya adalah PSHK, bukan bukunya BIMS. Ya, gitu. Buku BIMS itu adalah membuat dulu pola berpikir kalian secara akuntan tuh benar dulu ya, secara keilmuan. Tetapi nanti prakteknya bisa juga nanti ada yang sama atau ada yang berbeda.
dengan itu, dengan menggunakan buku BIMS ataupun dengan PSAK. Ya, coba nanti, halo Midas, halo, Halo Pak. ya nanti itu aja tolong sampaikan ya ke Kaprodinya atau ke ininya ke Ibu Juanita ya. Mudah-mudahan mereka punya respon yang bagus. Harusnya UKI bisa kerjasama ya dengan Ikatan Angkutan. Saya nggak tahu apakah sudah ada pernah kerjasama atau belum. Kalau sudah ada kerjasama jauh lebih bagus. Pasti akan jauh lebih mudah ya untuk meminta akses itu. Nanti tinggal minta izin. Kalau nggak salah baru IAP deh Pak. IAP ya? IAI belum ya? IAI belum. Ya menurut saya IAI juga perlu loh. Ya, IAP itu kalau nggak salah Ibu Melinda Malo memang dia tuh aktif di situ dia. Bukan saya. Pak Indra Halim. Siapa? Pak Indra pas itu. Indra siapa? Pak Indra Halim. Oh, oke. Yang IAI belum ada ya? Ikatan Angkutan Indonesia? Belum. Ya, harusnya itu, karena itu organisasi yang tertua itu. IAP itu pecahannya itu, Mides. Pecahannya dari IAI itu, IAP itu. Dulu dia kompartemen akuntan publik di situ. Jadi hanya divisi itu, kemudian pecah, mereka bikin sendiri. Tapi kalau secara keilmuan segala macam itu IAI semua. Ya, mau kursus PSAK atau apa itu IAI semua, ya. Tapi kalau untuk praktek-praktek angkutan publik IAP lah itu. Tapi kalau keilmuannya ya IAI. Ini kayaknya perlu deh saya ajak kerjasama deh. Teman saya gini loh, kadang-kadang saya mau berusaha sendiri kalau nggak didukung juga sama dari internal UKI sendiri, saya juga berat juga ya. Nanti saya berjuang sendiri, padahal ini untuk kebaikan bersama nih dan untuk kebaikan ke kalian ya. Karena menurut saya kalian pengetahuan sangat-sangat kurang sekali untuk PSAK, SAK etap ya, pengetahuan. Itu juga bahkan ya itu sendiri ada juga kursus-kursus yang mereka sajikan dan itu cukup mahal ya teman-teman ya. Sekali kursus itu jutaan loh ya. Itu kalian ikut kursus itu sama dengan biaya kuliah kalian 1 semester, jangan-jangan tuh bisa nanti tuh. Ya, mahal di sana tuh. Ilmu tuh mahal loh ya, jangan kalian anggap murah tuh. Yang saya kasih kalian tuh mahal semua tuh ilmu tuh. Ya, tapi saya mau kalian tuh dapat yang free. Nah, caranya gimana? Itu salah satunya bisa akses ya ke IAI itu. Mereka punya website. Kalau saya rasa untuk bidang pendidikan harusnya bisa ya. Di UI kayaknya bisa deh. Ya, UI itu bagus lah. Mereka punya akses langsung. Nah, di UKI ini harusnya punya ya. Nanti saya coba tanya dulu ke IAI-nya, bisa dimungkinkan nggak untuk kerjasama ya untuk itu. Kalau dimungkinkan, saya nanti tinggal nyambungkan ke dekannya atau ke kaprodinya supaya itu dilanjutin ya. Supaya teman-teman di sini semakin bagus pengetahuannya ya. Semakin kalian punya apa istilahnya bobot yang bagus pada saat lulus udah punya kemampuan bisa siap kerja ya. Ya, jangan sampai lulus tapi nggak tahu mau ngapain. Waduh, sedih saya ya. Itu dulu dari saya ya, teman-teman ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti kita di minggu depan kita nggak ketemu ya, berarti minggu depannya lagi. Dan tolong sampaikan Midas ke teman-teman yang lain untuk perbaikan kalau ada yang terkait juga di ujian terkait dengan tadi soal untuk praktek silakan juga disusulkan juga ya. Saya selalu menerima dengan tangan terbuka untuk perbaikan. Ya, dan saya batasi harinya 3 hari ya teman-teman ya. Karena lihat dari situ nanti saya ditagih sama UKI untuk nilainya lagi saya butuh waktu lagi. 3 hari berarti kalau sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya harapkan paling lambat hari Selasa deh, Midas ya, udah bisa saya terima ya semua ya. Kalau bisa Senin atau hari Minggu sudah dikirimkan lagi dengan teman-teman. Berarti selesai itu udah dari include dari teori sama praktikum ya Pak? Iya. Ya. Oke, begitu aja ya dari saya ya. Tolong absen juga Midos ya. Nanti dikirimkan ke saya, bisa saya forward nanti ke sana. Iya Pak. Yuk. Udah saya absen Pak. Oke ya, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini ya. Selamat siang semua ya. Mohon izin live ya. Terima kasih Pak.